Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama aku Muhammad Jauzi, IF 4210, S1 Informatika Angkatan 18, NIM 1301184074. Aku bakal lakuin presentasi hasil dari kerja praktikku yang dilakuin di instansi Bandung Technopark. Oke, jadi mungkin prolog dulu. Di sini yang aku garap itu adalah produk website berupa website, yaitu website penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung. Oke, mungkin pertama apa itu Bandung Technopark? Bandung Technopark itu salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang teknologi. Tujuannya sama kayak perusahaan teknologi lainnya, yaitu mengembangkan produk inovasi lanjutan berbasis teknologi tentunya. Uh, Terus kemudian mewujudkan perusahaan startup di bidang teknologi dan dapat mengkomersialisasikan produk hasil riset sehingga berdampak pada ekonomi. Nah, Bandung Technopark ini sendiri itu ada di lingkungan Telkom, juga di bawah Yayasan Telkom. Uh, Bandung Technopark ini berdiri juga berdasarkan mimpi dari para akademisi IT Telkom. Itu sebelum Telkom University terbentuk, itu kan IT Telkom yang ingin mengembangkan Technopark nih, lingkungan riset sebagai jembatan antara institusi pendidikan bidang ICT dan energi dengan dunia industri. Oke. Nah, salah satu posisi di Bandung Technopark yang kemarin disediakan yaitu tenaga pendukung proyek, di mana posisi tersebut bertanggung jawab langsung terhadap pengembangan aplikasi software. Di sini bisa berupa software research atau software yang dari klien masuk. Jadi di sini bisa sebenarnya software house yang menerima dari internal maupun eksternal gitu. Ada riset, ada juga lainnya gitu. Nah, di sini ada beberapa proyek berjalan, yaitu Traino, aplikasi training, terus ada Easy, yaitu aplikasi Learn LMS tapi dipakai untuk global university. Terus ada juga aplikasi ini tentunya yang digarap oleh aku, yaitu aplikasi penerimaan mahasiswa baru Unjani. Nah, sebenarnya di proyek Unjani ini nggak cuma PMB doang, cuman aku kebagiannya yang di PMB, ada juga yang uh, website lainnya seperti website utamanya, kemudian ada report dan lain-lain. Nah, di sini sistemnya itu pakai sprint. Kita ada sekitar 7 atau 8 sprint. Sprint itu adalah uh, satuan satuan workload yang akan diberikan, assignment yang akan diberikan dalam 1 minggu. Sprint sini panjangnya 1 minggu sih kalau di BTP. Sistem yang digunakan untuk melakukan report, ya kan, dan assignment tugas dengan menggunakan sprint adalah dengan menggunakan sprint menggunakan aplikasi Trello dan Jira. Jadi di sini kita sprintnya itu biar koordinasinya enak, kita pakai aplikasi Trello dan Jira. Ini backlog yang ada kita gunakan di aplikasi Jira, dan di sini juga ada backlog yang ada di aplikasi Trello. Nah, balik lagi ke produk. Produk yang dihasilkan dari kerja praktek ini adalah sebuah aplikasi web penerimaan, kayak yang aku sampaikan di awal. Dan arsitektur dari aplikasi yaitu ada menggunakan Laravel Framework. Di sini digunakan sebagai back-end-nya. Sifatnya menggunakan API, sifatnya dengan sistem API. Kemudian juga ada Vue.js sebagai front-end. Kenapa dipakai Vue.js? Karena lebih cocok ke small to mid scale project sih. Karena kan website PMB
biasanya nggak terlalu besar ya. Nah, kemudian kita untuk file storage itu pakai Minio. Bedanya dengan sampingnya ada Postgres adalah Postgres SQL ini kita gunakan untuk menyimpan data. Jadi data-data seperti data email, data nomor telepon, dan lain-lain itu kita simpan ke dalam Postgres. Sedangkan data-data yang besar, yang komposit lah ibaratnya gitu, kita simpan ke dalam Minio. Oke, nah mungkin langsung aja ke aplikasinya sendiri. Di sini ada sekitar belasan halaman yang aku garap dengan full fiturnya, juga integrasinya. Yang pertama adalah halaman daftar akun peserta. Nah, di halaman ini itu user dan admin. Jadi di sini usernya itu ada beberapa tipe. Pertama ada admin, ada front office, ada super admin. Jadi kita di sini kita sebutnya sebagai user biar global aja. Di sini user dapat melihat dan manajemen data dari akun peserta yang telah mendaftar di dashboard lainnya, yaitu dashboard peserta. Di sini user dapat menggunakan fitur filter dan search pada data yang terlist dalam list data tadi. Di sini juga ada fitur detail dan invoice pembayaran untuk mendapatkan data yang. Kemudian kedua halaman master data sekolah. Jadi kalau di master data sekolah ini simpel sebenarnya. Kita ngambil data list data sekolah Indonesia dari Kemresdikti. Kemudian kita listing di dalam sini. Ini gunanya adalah kalau di admin, ada dua pemakaian sebenarnya. Ada di admin dan ada di klien. Maksudnya klien di sini adalah si peserta pendaftar. Kalau di sini di admin kita gunakan sebagai referensi sekolah-sekolah yang terdaftar. Nah, kalau di bagian klien atau peserta tentunya adalah sebagai data input sekolah mana SMA gitu. SMA mana yang sebelumnya peserta ini berasal dari gitu. Nah, gitu. Di sini di halaman ini si admin, si user ini bisa melihat data seluruh sekolah yang tersedia yang dari API Dikti, terus mendaftar memilih sekolahnya masing-masing. Itu sih tadi yang kayak aku jelasin barusan. Kemudian selanjutnya di halaman selanjutnya adalah master data program studi. Nah, ini mirip sama data sekolah, cuman bedanya kalau di data sekolah kan kita ngambil dari Kemresdikti, kalau ini dari database. Jadi master data ya, master data ada master data yang bentuknya CRUD, ada juga yang read only. Nah, ini adalah master data yang bentuknya read only. Jadi sini nggak ada edit, nggak ada delete, nggak ada status update. Di halaman ini ya sama tadi ada kita bisa manajemen prodi, kita bisa lihat, gitu. Kita bisa filter, kita bisa search, gitu. Kemudian selanjutnya ada halaman ekspor tusi terpadu. Nah, ini kita sinkronisasi sih jatuhnya. Jadi kita sinkronisasi data antara data di Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan data yang ada di Terpadu. Ini biasanya di setiap lembaga akademik biasanya ada. Jadi kita sinkronisasi dengan data pangkalan. Nah, gitu. Dengan data pangkalan di Terpadu situ. Kita bisa ekspor dan kita bisa sinkronisasi data. Di sini juga ada fitur filter, ada fitur filter berdasarkan beberapa field dan search juga. Kemudian yang kelima adalah halaman master data lokasi tes. Nah, ini adalah tipe master data yang bentuknya CRUD, ada update, ada edit, nggak ada delete tapi ini nggak ada delete, nggak ada add. Oke. Master data lokasi tes ini dipakai waktu sistem ya, waktu sistem menggenerate di mana nih si peserta akan melakukan ujian tahap 2. Ujian tahap 2 berdasarkan lokasi terdekat gitu sih kalau dari ini dari backend ya, dari backend. Jadi sini ada ruangan, ada alamat dan lain-lain gitu.
Di sini tadi ada olah datanya pakai search, pakai filter biasa sih sama kayak halaman sebelumnya tentunya. Pakai halaman yang akan datang juga kebanyakan bakal ada filter search dan lain-lain. Nah, di halaman ke-6 ini kita ada halaman pelaporan. Halaman pelaporan ini sebenarnya kita generate, sistem akan mengenerate secara otomatis hasil report report data pendaftar tahun tertentu gitu atau periode tertentu. Nah, ini nanti untuk memudahkan report mungkin pihak Universitas Jenderal Ahmad Yani untuk report atau arsip berkas data pendaftar periode tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat dia dari jalur mana aja, bisa kita lihat dari periode mana aja, terus kita bisa lihat juga dari prodi apa aja. Terus data ini nanti bakal diakumulasi biar jadi statistik tertentu gitu. Dan untuk keperluan tertentu pula gitu. Dan di halaman selanjutnya ada master data tahun ajaran. Ini simple, jadi kita cuma input tahun ajaran dengan kodenya. Jadi misal contoh tahun 2021 garis miring 2022 itu mungkin kita kasih kode bisa 2122 gitu, semacam itu. Terus kita juga bisa manajemen aktif. Apakah tahun ajaran ini masih aktif atau datanya sudah tidak digunakan lagi. Jadi kita nonaktifkan, bukan kita hapus tapi kita nonaktifkan. Oke. Eh, Selanjutnya adalah halaman master data komponen biaya. Nah, di halaman master data komponen biaya ini eh, mungkin seperti namanya ya, komponen biaya. Jadi biasanya kalau peserta pendaftar mahasiswa baru itu kan ada komponen biaya kan, uang gedung, uang eh, uang pangkal gitu, uang gedung, uang pangkal, uang asrama dan lain-lain. Nah, di sini kita manage komponen biaya apa aja yang bakal jadi tanggungan para peserta. Jadi di sini nanti mungkin kita bisa input uh, komponen misalnya BPP, SPP gitu, kemudian kita cantumkan apakah ini komponennya uh, berupa komponen yang sukarela, jadi nanti mungkin peserta yang menginputkan nominal atau yang sistem yang memberikan nominal gitu. Jadi juga kita bisa mengmanajemen status dari tiap data. Jadi sama seperti master data tadi bisa kita nonaktifkan atau kita aktifkan. Di sini ada filter dan search sama seperti halaman lain. Nah, di halaman 9 yaitu manajemen jalur registrasi. Manajemen jalur registrasi ini atau jalur seleksi ini adalah jalur. Jadi di sini ada periode dan ada jalur. Jadi contohnya kalau periode itu adalah periode Juni 2021. Nah, itu periode Juni 2021. Nah, kalau di sini jalur itu ada jalur contohnya adalah jalur lanjutan S1, jalur PMDK, jalur rapor. Nah, itu jalur. Nah, jadi kita bisa manage jalur apa aja yang tersedia nih. Tuh. Dan jalur apa aja yang aktif nih. Kita bisa tambahkan jalur PMDK, tadi bilang rapor, TBK, prestasi, undangan, dan lain-lain. Di sini juga kita bisa manage, tentunya kalau beda jalur, beda dokumen yang perlu diinput kan. Ini bisa manage dokumen apa nih yang perlu kita input sebagai peserta gitu. Kita bisa input dokumen apa aja. Kemudian yang selanjutnya adalah halaman manajemen jalur dan periode. Nah, ini kaitannya adalah mapping antara keduanya tadi, jalur dan periode. Jalur itu yang tadi contohnya UTBK, periode itu yang Juni 2021. Nah, jadi kita kalau digabungin kan jadinya Juni 2021 lanjutan S1 gelombang kedua gitu contohnya kayak gitu. Jadi di sini kita mapping nih kalau dari gambar kelihatan kita ada jalur tahun akademik, terus tanggal buka, tanggal tutup, tanggal tes, nama gitu.
Kita bisa mapping di deskripsinya, kita bisa mapping data periode ke jalur. Di sini ada CRUD ya, data edit tambah nonaktif, update, filter dan search. Jadi halaman yang ke-11 itu adalah manajemen jalur dan prodi. Kalau yang tadi kan itu jalur dan periode. Jadi di jalur itu di satu periode di satu periode jalur apa yang terbuka, kayak di periode Juni 2021 TBK, PMDK, undangan, prestasi, contohnya itu. Nah, sekarang jalur dan periode. Jadi setiap jalurnya, contohnya di jalur TBK itu prodi apa aja yang dibuka. Nah, sekarang kalau yang tadi jalur mapping jalur dan periode, sekarang mapping jalur dan prodi. Jadi di contohnya kalau sebelah kiri di gambar ya, di gambar ada kita bisa mapping di namanya adalah jalur rapor, kelihatan rapor. Pilihan program studinya apa aja? Adalah informatika, ada elektro, ada manajemen dan lain-lain. Jadi di satu jalur itu available prodi apa aja. Nah, di halaman selanjutnya itu ada manajemen mata pelajaran uji. Jadi di sini mata pelajaran uji di sini pelajaran apa, mapel apa yang dari SMA gitu yang bakal jadi patok tolak ukur ujian atau input nilai diuji atau diuji atau diinput oleh peserta. Jadi kalau misalnya input bisa lewat raport ya, berarti nanti peserta perlu input nilai raport, atau kalau dari tes ya berarti nanti di tahap 2 gitu. Nah, di sini kita bisa nambahin nama mapelnya, terus tersedia di jalur apa gitu. Terus nanti harus menjadi prasyarat di prodi apa gitu. Nah, ini nanti. Perjanjiannya perlu diinput oleh peserta pendaftar pada input nilai raport juga mapping prodi mana saja yang terdaftar. Di sini ada fitur CRUD sama data tambah, edit, delete ya. Gak ada nonaktif nih, delete, filter dan search biasa. Selanjutnya adalah halaman manajemen pengaturan ujian. Nah, ini kaitannya sama yang tadi yang kita omongin tadi tahap 2 pokoknya. Jadi kalau tahap 1 itu kan seleksi berkas, tahap 2 adalah uji uji di tempat nih. Uji di lokasi, TBK ya, TBK. Di sini kita bisa atur lokasinya di mana, ruangannya di mana, untuk prodi apa, terus jenis tesnya, biaya pendaftaran, biaya tes maksudnya, biaya tes, terus nama ujiannya gitu. Di sini ada CRUD juga sama, ada tambah, edit, ada nonaktif, ada filter dan search. Nah, halaman 14 nih, pengaturan keluarga dan sponsor. Udah mulai masuk ke pengaturan aplikasi sih kalau udah lewat sini. Pengaturan aplikasi. Jadi maksudnya pengaturan keluarga dan sponsor itu kan di sini, di Unjani itu ada sistem namanya keluarga besar Unjani. Ini keluarga besar, jadi mungkin si pendaftar ini orang tuanya dulu Unjani juga gitu. Atau orang tuanya menjabat sebagai TNI. Nah, itu bisa jadi sini. Jadi keluarga di sini adalah dibagi dua, keluarga besar Akmil kalau salah, Akmil militer atau keluarga besar Unjani. Jadi ada dua itu. Nanti pilihannya nyabang gitu. KBU dan KBAD. Nah, itu situ tuh. Kalau misalnya kita lihat dari tampilan kan ada KBU, KBAD, keluarga besar Unjani, terus ada juga keluarga besar Angkatan Darat. Nah, AD, KBAD, keluarga besar Angkatan Darat. Nah, terus ada sponsor, keluarga dan sponsor. Nah, sponsor ini maksudnya nanti mungkin ada pihak luar yang memberikan sponsor si peserta ini untuk mendaftar di Unjani. Atau mungkin si peserta ini ketiganya, multiple. Jadi antara dia
KBU juga, KBAD juga, atau sponsor juga. Jadi warnanya kita beda-bedakan. Nah, warna di sini berdampaknya di list data. Jadi nanti tadi kan di awal banget di halaman pertama ada daftar akun peserta. Nah, di situ semisal dia adalah penerima KBAD atau penerima KBU atau sponsor, nanti di situ data row-nya, data barisnya itu akan berbeda warnanya. Nah, di sini kita tentukan warnanya tiap-tiap kategorinya gitu. Di sini juga ada potongan harga. Jadi di bawah ini kan warna, di atas ini diskon. Jadi KBAD dan KBU itu tadi ada diskonnya. Jadi kalau misalnya dia adalah KBU, diskonnya sekian persen. Kalau misalnya di KBAD, diskonnya sekian persen. Oke, gitu. Di sini kita atur untuk pengaturan keluarga dan sponsor. Tuh, ada diskon. Nah, selanjutnya adalah halaman pengaturan aplikasi. Kalau pengaturan aplikasi ini lebih ke mungkin manajemen sistem manager ya mungkin. Jadi di sini ada mungkin environment variables, terus bahasa, setting bahasa, terus email yang digunakan, email company maksudnya ya, email company, terus email service, terus email lain-lain lah. Gitu. Ada pokoknya kontak atau pokoknya yang dipakai di environment variables bisa, di global constant bisa, pokoknya ya pengaturan aplikasi lah pokoknya di sini. Gitu. Di sini ada key dan value. Harus pasang key dan value yang kita bisa manage di sini sih. Di sini cuma ada edit dan search saja, jadi nggak ada delete, nggak ada nonaktif. Selanjutnya adalah pengaturan email template. Nah, pengaturan email template ini jadi tentunya kalau aplikasi yang bentuknya begini kan bakal ada namanya email broadcast. Ya kan? Namanya email broadcast. Nah, di sini pengaturan email template ini sebenarnya gunanya buat itu. Jadi semisal nih saat proses pengumuman pendaftaran tahap 1 misalnya kan perlu kita sosialisasikan terhadap kepada pendaftar bahwa masing-masing mungkin statusnya ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Nah, itu. Nah, email itu disettingin di sini. Ini dia di atasnya ada konstan yang bisa dipakai. Jadi ini adalah WSI. WSI di sini adalah berupa form, berupa text editor yang nanti kita bisa input satu keyword tertentu. Contohnya kalau di atas itu adalah kurung kurawal, nama, tutup kurung kurawal. Nah, di sini nanti si nama ini bakal otomatis mengkonversi bergantung dengan si nama calon mahasiswa atau peserta tadi yang dikirim ke emailnya gitu. Jadi ke email tertentu namanya diubah gitu. Contohnya begitu. Nah, di sini ada beberapa contoh kategori email. Jadi ada kelulusan jalur, kelulusan tahap seleksi, verifikasi email, tidak lulus, dan undangan. Tuh. Nah, tadi kan kayak yang aku bilang ada global constant, ada juga WSI. Oke, mungkin kesimpulan ya. Kesimpulan dari hasil kerja praktik di institusi Bandung Teknopark ini, aku dapat mengambil kesimpulan kayak gini. Jadi kita kan di sana pakai framework-nya agak lumayan banyak ya. Jadi agak unik juga sih antara gabungin JS dengan PHP gitu. Nah, di sini aku belajar kalau kita bisa manfaatin Laravel dan Vue dengan sedemikian rupa gitu. Jadi kita bisa menggabungkan dua environment yang berbeda, yaitu PHP dan JS. Jadi satu sistem yang mungkin dibilang lebih efisien dan lebih cepat gitu ya. Terus di semua menu tadi itu juga udah ada action create, return, delete. Ada yang mungkin nggak ada. Itu kesimpulan juga sih. Jadi kesimpulannya produknya basisnya CRUD, MVC gitu. Oke, mungkin yang terakhir dengan membuat produk secara digital ini, tentunya kalau produk digital sekarang kan lagi tren banget ya, apalagi lagi di masa work from home tentunya. Produk digital sangat diminati
Ini juga mempermudah pihak-pihak terkait antara user dan produser untuk melakukan kegiatan mungkin transaksi atau kegiatan lainnya yang non transaksional gitu. Intinya untuk melakukan kegiatan itu lebih mudah dengan produk digital, lebih mudah dan efisien tentunya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi hasil kerja praktik dari aku. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan ke nomor telepon ini 0856772845 ke WA atau ke SMS. Kemudian bisa juga atau melalui email di al.zauji@gmail.com. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.